Halo, perkenalkan nama saya Akademika Sangar Frisbaranto dan pada pagi hari ini saya akan melakukan teramat asuhan persalinan normal. Asuhan persalinan normal dilakukan dengan apabila kita sudah melihat tanda-tanda persalinan kelas 2 pada ibu, seperti ada dorongan kuat untuk mengerang, lalu ada rangsangan yang semakin meningkat di rektum dan vagina ibunya, perineumnya tampak menonjol dan juga vulva dan juga sphincter anusnya terbuka. Oke, setelah itu kita akan memastikan perlengkapan kita akan menggunakan ampul oksitosin dan menyiapkannya. Oke, setelah itu kita akan melakukan celana bersih seperti ini, memastikan tidak memakai perhiasan dan juga perlengkapan lainnya. Setelah itu kita akan mencuci tangan dengan lengkap. Baiklah, setelah itu kita akan memasang sarung tangan kanan untuk melakukan pemeriksaan dalam mata ibu. Setelah kita akan mengambil suntik di sekitar, lalu kita akan mengambil oksitosin yang sudah kita patahkan. Oke, sudah siap. Setelah itu kita akan meletakkan jarum suntiknya kembali ke dalam wadah partusel. Selanjutnya kita akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas. Untuk alat pembersihannya dari vulva menuju ke perineum. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu untuk memastikan apakah pembukaannya ini sudah lengkap dan juga apakah air ketubannya ini sudah pecah. Setelah itu kita akan menyelupkan tangan kanan kita ke dalam klorin. Sebaliknya juga bagian dalamnya juga masuk ke dalam klorin. Setelah itu kita akan memeriksa denyut jantung bayi. Oke, untuk pemeriksanya ini jantung bayinya itu harus di kisaran normal 120 sampai 160 kali per menit. Itu Bu, untuk pembukaannya itu sudah lengkap hingga dan jalannya itu untuk sudah baik. Lalu kita akan apabila ibu akan mengerang pada saat kontraksi atau ada dorongan Bu, itu sudah menerang saja. Kita akan meminta tolong bantuan keluarganya juga, Pak atau keluarganya, coba untuk memposisikan ibunya dalam posisi yang nyaman sekiranya. Untuk menerang kita akan memimpin ibunya, cuma ini baru bisa dilakukan apabila ibunya sudah dalam kondisi yang siap untuk menerang atau sudah ingin menerang. Kalau misal ibu masih belum merasa ingin menerang, maka ibunya bisa dianjurkan untuk jalan maupun untuk jongkok. Setelah itu kita akan menempatkan handuk bersifat di perut ibu. Dan juga akan meletakkan handuk lainnya di sepertiga pantat bawah ibu. Permisi Bu. Oke. Setelah itu kita akan menyiapkan kembali partusel kita dan juga kita akan memakai sarung tangan.
Oke, setelah itu kita akan membantu ibunya untuk mengenai ibu. Kita juga bisa melihat apakah kepala janinnya ini udah nampak di pada vulva. Apabila kepala janinnya sudah nampak pada vulva, maka kita bisa menyiapkan handuk untuk mengeringkan bayi. Kita letakkan di atas perutnya ibunya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat apakah terlihat tali pusar pada leher bayi atau janin. Oke. Setelah itu kita akan menunggu kepala janin untuk keluar pada saat meneran. Lalu setelah itu kita akan menggerakkan kepalanya ke arah bawah untuk mengeluarkan pundak atau bahu dari bayinya ini, bahu yang bagian atas. Ibu tetap meneran. Setelah itu kita akan menggerakkan bahu. Untuk melarikan bahu bawahnya, kita akan mengarahkannya ke atas agar bisa keluar. Pada saat bahu belakang sudah keluar, maka tangan kiri kita otomatis akan menjelajahi bagian tulang belakang bayinya. Tangan kita akan menjelajahi ke lutut bayi. Setelah itu dapat kita keluarkan. Kita akan melakukan penilaian pada bayinya, apakah bayi ini menangis kuat atau dan bernafas tanpa kesulitan atau tidak. Setelah itu kita akan membersihkan bayi yang sudah keluar. Jadi kita akan memberikan bayinya kepada sang ibu. Dan membiarkan bayinya itu di atas perutnya ibu. Kita periksa apakah di uterusnya itu masih ada bayi atau enggak. Setelah itu kita akan memberitahu ibu bahwa ibunya ini akan disuntikan dengan oksitosin yang sudah kita lakukan di paha atas bagian lateral. Pada saat menyuntik, jangan lupa untuk melakukan aspirasi. Setelah itu kita akan menjepit bayi kita dengan kuat. Jaraknya kira-kira 2 cm atau 3 cm dari pusat bayi.
Oke, setelah itu kita akan mendorong tali pusarnya lagi menuju ke arah distal, yaitu menuju ke arah ibu. Lalu kita akan menjepit kembali tali pusar pada jarak 2 cm dari klem yang pertama. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pembibitan tali pusar. Kita akan melakukan guntingan di antara dua klem tersebut. Oke, setelah itu kita akan mengikat tali pusar ini dengan benang. Oke, setelah itu kita akan membentuk simpul kunci. Setelah itu kita akan memberikan bayi ini pakaian, dan juga ibunya juga diberikan kain yang hangat, dan juga kita akan memasang topi di kepala bayinya juga. Setelah itu kita akan memindahkan klem sampai dengan 5-10 cm mendekati dengan vulva. Setelah kita potong, jadi ini sudah terpotong. Setelah itu kita akan meletakkan tangan kiri kita di atas infusus pubis, dan juga tangan kanan kita bersiap untuk menarik uterus, untuk menarik plasenta. Pada saat kita akan menginstruksikan ibu untuk kontraksi lagi untuk melepaskan plasenta. Ayo bu. Kita akan tetap meminta ibu untuk mengeran atau berkontraksi sampai seluruh plasentanya ini keluar. Plasentanya ini sekarang sudah keluar. Oke, setelah tali pusar yang keluar, kita bisa melakukan masase pada ibu, dilakukan di posisi jari menggunakan 4 jari tangan kiri. Juga kita akan melihat apakah plasentanya itu semuanya itu sudah keluar. Lalu kita akan memasukkan plasenta ini ke tempat yang sudah disediakan, atau plastik yang sudah disediakan. Kita akan melakukan evaluasi pada ibunya, apakah ada kemungkinan terjadi laserasi. Kalau misalnya terjadi laserasi, maka kita akan melakukan penjahitan. Setelah itu kita akan melihat apakah uterus ibu ini dapat berkontraksi dengan baik. Lalu kita akan mengecek pada ibu ini juga apakah terjadi pendarahan pervaginam. Bila kita akan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit dengan 1 jam. Setelah itu kita akan melakukan penyuntikan vitamin
vitamin K dan penyuntikan antibiotik profilaksis, dan juga vitamin K1 intramuskuler pada paha kiri anterolateral bayi setelah kita melakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Nanti akan diberikan untuk bayi, lalu kita akan menyuntik bayinya. Oke. Setelah itu kita akan setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita akan memberikan suntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan bayi. Setelah itu kita akan mengevaluasi dari sang ibu apakah ada kontraksi lanjutan maupun pendarahan pervaginam. Setelah itu kita akan mengajak keluarga ibu untuk melakukan masase uterus. Kita juga akan melakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, dan juga kita setelah itu akan memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit sampai selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 menit setelah 2 jam pasca persalinan. Oke, kita akan memastikan bayinya masih bernapas atau tidak. Setelah itu kita akan memasukkan semua alat-alat di dalam larutan klorin, dan juga balon yang sudah terkontaminasi kita akan buang ke tempat sampah. Setelah itu kita akan membandingkan ibunya dengan air DT, membersihkan cairan ketuban, lendir-lendir dan juga darah. Pastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu ibu apabila ingin minum. Oke. Setelah itu kita akan melakukan dekontaminasi pada tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5. Setelah itu kita akan membersihkan sarung tangan kita pada klorin 0,5, kita masukkan, buang semua. Setelah itu kita akan mencuci tangan dengan sabun dan air. Setelah itu kita akan menyetak dan melengkapi partografnya. Sudah, setelah itu praktikum ini sudah selesai, mantap.